Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelfa Iwandra Putri dengan NIM 40040324620012 dari Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas Praktikum A. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan I2C, bus, dan sensor. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan protokol I2C. I2C adalah protokol komunikasi serial yang menggunakan dua kabel utama yaitu SDA dan SCL. Protokol ini menghubungkan mikrokontroler dengan sensor, RTC, EEPROM, dan juga OLED. Sangat populer pada ESP32 dan STM32 karena hemat pin dan kemudahan integrasi banyak perangkat eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait master dan juga slave komunikasi. Arsitektur I2C bus. Master menginisiasi komunikasi, menghasilkan clock atau SCL, dan mengatur pengiriman atau penerimaan data. Slave merespon permintaan master sesuai alamat unik masing-masing. Keunggulan utama dari I2C adalah banyak perangkat, berbagai jalur SDA dan SCL yang sama, mengurangi jumlah kabel dan kompleksitas rangkaian secara signifikan. Dukungan multimaster dengan mekanisme arbitrasi memungkinkan pengendalian bus secara bergantian. Open drain dan pull up, SDA dan SCL. Open drain yaitu perangkat hanya tarik jalur ke low, register pull up mengembalikan ke high, nilai optimalnya di 2,2 kilo ohm sampai 4,7 kilo ohm pada 100 sampai 40 kHz. Nilai besar sama dengan reset time lambat, nilai kecil sama dengan arus tinggi. Selanjutnya ada tentang addressing dan ACK atau NACK, Handshake Data I2C. Alamat 7 bit memungkinkan hingga 127 perangkat unik pada satu bus I2C. Bit tambahan menentukan operasi read atau write. Setelah tipe byte dikirim, penerima memberikan sinyal ACK dengan menarik SDA ke low pada siklus clock ke-9. Sinyal NACK muncul jika tidak ada respons atau terjadi kesalahan alamat. ACK atau NACK berfungsi untuk verifikasi komunikasi dan deteksi perangkat tidak tersedia. Selanjutnya terkait dengan start, stop, dan repeat start, yaitu timing atau control bus I2C. Kondisi start, SDA high, low saat SCL high, memulai komunikasi. Kondisi stop SDA low ke high saat SCL high, mengakhiri sesi dan bus kembali ke idle. Repeat start memulai transaksi baru tanpa stop sebelumnya. Digunakan saat membaca register sensor. Keuntungannya untuk mempertahankan kepemilikan bus, mengurangi gangguan perangkat lain, meningkatkan efisiensi komunikasi secara keseluruhan. Speed mode dan clock stretching. Mode kecepatan I2C standar mode 1000 kHz untuk sensor sederhana. Fast mode 400 kHz untuk perangkat umum. Fast mode plus 1 mHz untuk throughput lebih tinggi. High speed mode 3,4 mHz untuk aplikasi performa tinggi. Faktor krisis, kualitas sinyal, panjang kabel, kapasitas bus, dan nilai resistor pull up. Clock stretching, slave menahan HCL low saat butuh waktu, proses ekstra, master menuju hingga slave siap melanjutkan. Mekanisme ini menjamin komunikasi andal antara perangkat dengan kemampuan berbeda dalam satu bus I2C. Integrasi sensor pada ESP32 dan STM32. ESP32 menghadirkan I2C fleksibel via GPIO matrix, SDA dan SCL dapat ditempatkan pada pin mana saja. Dilengkapi RTC internal dengan sinkronasi waktu SNTP, STM32 menyediakan peripheral I2C lengkap dengan HAL untuk konfigurasi mudah dan DMA untuk transfer data, periode tanpa beban CPU. SP32 unggul sebagai gateway IoT, sementara SM32 menangani akuisisi data dan kontrol real-time secara presisi. Error recovery dan troubleshooting, stabilitas sistem dengan I2C. Masalah umum, sensor tidak terdeteksi. Alamat salah, tidak ada ACK, atau bus terkunci akibat SD atau SCL tertahan low. Teknik pemulihan, kirim 9 pulsa clock pada SCL untuk memaksa slave menyediakan transfer, lalu kirim sinyal stop untuk kembalikan bus ke idle. Reset dan konfigurasi ulang perangkat jika diperlukan. Terima kasih. Selanjutnya akan ada beberapa percobaan, ada 3 percobaan. Yang pertama percobaan 1 yaitu master slave, SP32 menjadi master dan SP32 sebagai slave menggunakan LCD I2C 16x2.
Selanjutnya percobaan kedua, STM32 sebagai master dan ISP sebagai sleeve, LCD I2C 16x2. Selanjutnya percobaan ketiga, yaitu ISP32 dengan sensor bebas dengan LCD I2C 16x2. Langsung saja aku akan tunjukkan percobaannya. Berikut ini. Berikut adalah percobaan pertama. Untuk percobaan pertama ini untuk master dan sleeve. Untuk masternya itu ISP dan sleeve-nya itu STM. Jadi nanti akan mengirim data lalu ditampilkan di LCD 16x2-nya. Nah, ini udah selesai diupload semua programnya. Setelah itu bisa teman-teman lihat di tampilan LCD-nya sudah terkirim di TX, yaitu dari ESP-nya itu mengirimkan otomasi dan RX itu menerima juga dan sudah terdeteksi juga otomasi. Di sini bisa terlihat juga bahwa ada real time pengirimannya 88, 89 dan begitu pun seterusnya. Baik, selanjutnya ini untuk percobaan kedua untuk modul I2C. Di sini kita melakukan percobaan untuk mengirim data. Nah, untuk percobaan kali ini menggunakan STM32 itu sebagai master dan ISP32 itu sebagai sleeve. Nantinya akan mengirim data lalu bisa ditampilkan di LCD 16x2. Berikut adalah programnya dan sudah sukses upload. Nah, di sini untuk pesan yang disampaikan itu TX-nya itu Panji Ganteng. Nah, di RX-nya itu nanti akan mendapatkan pesannya tersebut. Cuman di sini agak tidak terlalu terbaca huruf-hurufnya karena memang dari kabelnya tuh kalau kendor sedikit tuh jadi dia tidak sempurna gitu terkait dengan tampilan pada LCD-nya. Tapi di sini sudah berhasil untuk mengirim STM32-nya itu mengirim data kepada ISP32 lalu ditampilkan di layar LCD-nya. Itu menggunakan I2C. Namun di sini untuk pengirimannya dari berikut adalah hasil dari percobaan yang kedua untuk modul I2C. Ini berhasil dilaksanakan. Oke, jadi ini hasil percobaan dari modul I2C, jadi pembacaan sensor yang mana kita menggunakan di sini sensor HCSR yaitu sensor ultrasonik yang dimana di sini menggunakan microcontroller ESP32 DevKit modul. Nah, di sini juga kita tampilin yang mana penggunaan I2C dari LCD-nya 2x16. Nah, di sini coba kita ukur jaraknya menggunakan di sini. Jadi coba kita deketin. Nah, di sini dia akan jaraknya berubah. Yang mana di sini jaraknya dapat 2 cm ya, teman-teman. Semakin mundur dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Seperti itu. Nah, di sini juga sesuai dengan serial monitor ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan moving average atau MA untuk menstabilkan dari data yang kita akan tampilkan di sini seperti itu. Dan di sini data mentahnya terus ada distabilin seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.